Dan memang benar, sumber dari korupsi di Indonesia, sumber masalah kita di dua lembaga ini, presidensi, istana, dan DPR. Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Instrumen untuk mengatakan pemimpin itu tidak amanah mudah. Kalau dia dipilih dengan cara curang, menghalalkan segala cara, melakukan money politik, pasti tidak amanah. Sekarang saja dui fungsi TNI itu sudah diterobos dengan praktik-praktik yang kita tidak, praktik-praktik ala Erick Thohir. Karena Erick Thohir yang kemudian membuka keran bagi TNI Polri aktif karena dia ingin cari nama pada waktu 2024 kemarin untuk cari calon presiden. Dia kasih jabatan-jabatan tertentu untuk TNI dan Polri, termasuk juga ormas-ormas Islam, ya kan? Sampai dia pun ikut anggota ormas Islam tersebut, ya kan? Jadi kalau salah satu isi dari konstitusi itu adalah pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang jurdil. Pemilu yang jurdil itu pemilu yang antara lain tidak money politics, tidak menggunakan parcok, tidak menggunakan aparat hukum, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak menggunakan uang negara. Nah, kalau kita temukan itu semua di dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pilkada, ya harusnya MK batalkan dong. Nanti dia bilang, kalau begitu nggak akan ada pemenangnya, bikin kapok orang. Ini kan MK sudah berpuluh-puluh tahun tidak bikin orang kapok. Akibatnya Ahmad Lutfi bisa menang karena langsung dismissal, perbedaannya jauh. Bobi Nasution menang, perbedaannya jauh. Padahal orang yakin itu menggunakan fasilitas negara, menggunakan kekuasaan negara untuk menang. Tapi dibahas saja di MK enggak, bayangkan. Langsung kena dismissal. Nah, ini makanya kemudian sistem konstitusi kita untuk cek itu berat sekali, walaupun kita dibilang sekarang kita menggunakan constitution yang ada sistem check and balances, check and balance system. Tapi ternyata enggak juga. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang nggak bisa dicek, ya, tidak ada balancingnya, tidak ada pengimbangnya. Karena MK pun ternyata nggak bisa diapa-apain. Termasuk ketika Gibran Raka Buming Raka kemudian dipaksakan untuk menjadi calon, nggak bisa juga ternyata. Bahkan MK yang menjadi sumber masalahnya, ya kan? Jadi kalau di dalam pemilu itu, ya, harus ada prinsip predictable regulation, unpredictable result. Jadi kalau yang namanya regulation itu harus bisa ditetapkan, diprediksikan di awal, nggak bisa berubah di tengah jalan. Kalau berubah di tengah jalan, maka terjadilah hal-hal yang kemudian memunculkan ketidakseimbangan, memunculkan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan Gibran Raka Buming Raka ketika ada putusan MK menjelang pendaftaran sebagai calon presiden. Nah, itu kan nggak benar MK. Harusnya MK tidak boleh mengubah itu. Nah, yang begini-begini saja, yang dasar-dasar begini saja, hakim konstitusi sudah melanggar. Karena hakim konstitusinya bukan level negarawan. Coba kalau Pak Abdullah hakim konstitusinya, pasti selesai lah. Tapi harus 9 Pak Abdullahnya, jangan 1. Ya kan? Bolehlah Saldi Isra ditambah di sana, ya kan? Yang lain-lainnya, ya bolehlah Arif Hidayat sekarang agak beda, ya kan? Yang lainnya pada Sontoloyo semua, ya kan? Ya saya mengatakan apa adanya. Saya dibilang Refli Harun ini lawyer yang paling bodoh sedunia. Benar, lapaknya sendiri saya bakar. Dulu saya paling dipercaya tuh kalau jadi lawyer di Mahkamah Konstitusi kan.
Tapi setelah saya ungkap kasusnya Akil Mukhtar, langsung saya di blacklist ya kan di MK sana. Untung kemudian 3 tahun kemudian Akil Mukhtar ditangkap. Alhamdulillah ya kan, saya yang benar ternyata. Benar-benar yang namanya Akil Mukhtar itu korup ya kan. Memang dia tertangkap hanya 3 miliar uang suapnya. Tetapi yang didapatkan KPK minimal 150 miliar. Minimal. Sampai sekarang pasti masih ada kan. Oke. Jadi konstitusi itu hukum dasar yang harus ditaati, terutama harus dipegang oleh presiden. Nah masalahnya adalah constitutional culture atau legal culture negara seperti Indonesia ini lemah. Orang Indonesia ini gampang sekali melanggar hukum, melanggar konstitusi mudah sekali. Bahkan yang namanya kalau kita lihat budaya anti korupsi juga lemah sekali. Saya mutawif ketika sering saya cerita, ketika umroh dia suap juga itu tukang bersih bukan makam Ibrahim, Hijr Ismail. tempat ini itu tempat talang emas itu kan, kita mau datang ke situ kan, sholat di situ katanya makbul doanya, udah mestinya kan masuknya dari pintu sana, kita dari sini ada askar yang sedang membersihkan tuh, biasanya dari Asia Selatan tuh, kalau enggak orang-orang Bangladesh gitu kan. Hampir selesai, kata mutawifnya ini, udah kasih duit aja. What? Bayangkan seorang mutawif ya kan di depan Ka'bah masih mikir nyuap untuk ibadah. Allahu Akbar. Sama juga dengan orang, udah kita menggunakan jasa untuk mencium Hajar Aswad, gila kan? Jadi nah, saya merasa mereka bukan orang jahat tuh Pak Abdullah kalau yang begitu. Ini orang yang tidak terdidik, sama dengan tidak terdidiknya kita dalam 2 hal. Ya, ini terutama ibu-ibu yang pakai jilbab. Kadang-kadang saya merasa miris, yaitu buang sampah pada tempatnya dan antri. Itu kalau saya lihat, kalau ada acara-acara pengajian paling nggak bisa ngantri biasanya, dan biasanya kotor sampahnya. Coba bisa nggak 2 hal itu kalau kita betul-betul seorang muslim, ya kan? Mau antri nggak bisa, buang sampah sembarangan, kan kacau sekali. Coba lihat tuh kebersihan daripada sebagian daripada imam, ya, daripada iman. Kita lihat tuh kantor Mas Sumi ini bersih nggak? Jadi kata orang bule, kami nggak ada masalah kalau anak-anak kami tidak bisa matematika katanya. Tapi kami akan bermasalah kalau anak-anak kami buang sampah sembarangan dan tidak bisa ngantri. Bayangkan, Islami sekali kan begitu. Yang lain tidak Islami, tapi ini kan Islami. Itu konstitusi ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, ini ngeri-ngeri sedap. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ditambah yang asli. Berarti sekarang palsu, Pak ya. Ini perlu bab khusus untuk diskusi ini ya. Sebenarnya saya juga tidak nolak 100%. Tapi saya reserve ya. Jadi reserve-nya itu adalah satu, kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu bernuansa perbaikan, bukan kemunduran. Contoh, tidak boleh lagi ada presiden yang terpilih 7 kali berturut-turut oleh lembaga yang sama. Sudahlah, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Tapi zaman khalifah enggak, lain. Khalifah langsung dididik dan digembleng oleh Rasulullah. Kita digembleng oleh siapa? Kita dikasih kesempatan sedikit aja udah zalim, coba bayangkan. Ya itu teman saya tadi, baru masuk inner circle Prabowo saja sudah mempetakan orang tuh. Nanti kamu nggak akan dapat proyek begini begitu, kan kacau sekali. Bayangkan seolah-olah dia yang menentukan hidup dan matinya kita, ya kan? Nah, dan itu aktivis yang mengaku sudah 40 tahun membina civil society dan lain sebagainya. Jadi karena kita lemah, maka kemudian selalu harus ada pembatasan kapan orang itu bisa menjabat. Itu satu. Kalau mau lagi, ya jangan menjadi celah bagi dui fungsi TNI lagi, ya kan? Sekarang saja dui fungsi TNI itu sudah diterobos dengan praktik-praktik yang kita tidak, praktik-praktik ala Erick Thohir. Kan Erick Thohir yang kemudian membuka keran bagi TNI Polri aktif karena dia ingin cari
cari nama pada waktu 2024 kemarin untuk cari calon presiden. Dia kasih jabatan-jabatan tertentu untuk TNI dan Polri, termasuk juga ormas-ormas Islam, ya kan? Sampai dia pun ikut anggota ormas Islam tersebut, ya kan? Coba bayangkan, ini kan sudah jelas yang namanya menyalahgunakan jabatan. Ngomong seperti ini, memang pasti dimusuhin, itu nggak apa-apa. Ngomong yang benar dimusuhin, ya kan? Soalnya kalau tidak dimusuhin gampang ngomong yang baik-baik, melipir, ya kan? Kemudian kita puji-puji terus menerus, udahlah jadilah kita. Tapi masa kita tujuan hidup kita mau jadi pejabat, jadi mensesnek dengan cara melipir, ya kan? Kita ingin jadi mensesnek dengan cara gagah. Masa dengan cara melipir, ya kan? Cara gagah itu adalah prinsip, ya kan? Kalau saya mau masuk kekuasaan, kalau prinsipnya begini, kalau enggak. Saya diundang orang istana, enggak mau datang saya. Diundang oleh wakil menteri, enggak mau datang saya. Diundang oleh inner circle Prabowo, enggak mau datang saya. Diundang orang yang mengaku dekat sama Aguan, enggak mau datang saya. Kenapa? Daripada fitnah, mending saya datang undangan Abdullah Hehamahua. Iya, kan begitu. Jadi itu kembali. Jadi kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu sesuatu yang bukan saya tolak 100%. Nah, termasuk ide, apakah kita butuh pemilihan langsung atau tidak langsung? Ini juga harus kita pikirkan. Apa soal kita yang paling sudah ya? Apa persoalan kita yang paling besar di dalam pemilihan langsung ini? Apa persoalan hal paling besar dalam pemilihan langsung? Apa? Apalagi? Anggaran, apalagi? Penyelenggara, apalagi? Hah? Nah, itulah kalian, ya kan? Yang dipikirkan anggaran, money politics. Padahal itu cuma sekedar hal-hal yang sekitarnya. Yang paling inti itu adalah terpilihnya pemimpin yang tidak amanah. Kan begitu? Terpilihnya pemimpin yang tidak amanah, tidak fatona, ya kan? Tidak tablik. Jadi yang tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang sifatnya profetik, ya kan? Nah, itu yang menjadi persoalan kita. Instrumen untuk mengatakan pemimpin itu tidak amanah mudah. Kalau dia dipilih dengan cara curang, menghalalkan segala cara, melakukan money politik, pasti tidak amanah. How come? Orang amanah yang merebut kepemimpinan seperti itu. Karena itu udahlah, omong-omong soal Prabowo selesai sebenarnya. Cuma karena saya diskusi sama Pak Abdullah, udahlah kita kasih garis demarkasinya. Tapi kalau saya pribadi gak bisa dipercaya, gak bisa diharapkan. Omong-omong aja sebenarnya. Pengangkatan Mayor Teddy itu sudah menjadi satu indikasi. Jadi kayak urusan keluarga jadinya. Kan ini merusak sistem birokrasi. Gimana orang birokrasi itu nggak tertekan, nggak marah? Ketika diprotes, oh dia bukan setingkat menteri, dia cuma eselon 2. Eselon 2 di sekretariat kabinet yang kemudian dilebur ke Setnek. Gara-gara itu eselon 1 disekap terpaksa nganggur. Karena Teddy-nya cuma eselon 2, kan nganggur dia jadinya. Teddy-nya eselon 2, tapi walaupun eselon 2 hanya satu-satunya eselon 2 yang kalau duduk di depan ada acara, ada tamu negara, dia di samping Prabowo. Ini eselon 2 atau eselon 0 sebenarnya? Lebih daripada eselon 1. Saya tidak cemburu. Yang saya katakan adalah kita ini berbirokrasi, bertata negara, ya kan? Ini kan bukan soal the right man on the right place atau the right person on the right place. Ini enggak, the right position, ya kan, on the right place. Kalau posisinya eselon 2, ya Anda nggak bisa. Tetapi kan urusan dengan Mayor Teddy kok urusan personal. Ketika seorang pemimpin membawa private interest dia ke dalam public interest, nggak bisa kita percaya. Udah pasti nggak bisa dipercaya. Makanya berat jadi pemimpin itu. Berat jadi pejabat. Enak nggak jadi pejabat kan? Kalau nggak jadi pejabat kita nggak sempurna nggak apa-apa. Tapi kalau jadi pejabat harus sempurna. Makanya Pak Abdullah Hehamahua pernah jadi pejabat karena dia sudah sempurna dia. Pernah jadi anggota KPKPN, pernah jadi penasihat KPK, dan itu semua di era pemerintahan sebelum Mulyono. Kalau pada era Mulyono, aku yakin saya nggak akan terpilih. Dan ternyata betul, ketika mencalonkan diri sebagai
calon pimpinan KPK nggak terpilih pada masa, memang sih pada masa SBY terakhir, tapi sudah tahu nih bau-bau bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya koruptif. Dan memang benar, sumber dari korupsi di Indonesia, sumber masalah kita di dua lembaga ini, presidensi, istana, dan DPR. Karena tidak berlaku yang namanya sistem check and balances, ya. Jadi harapan kita DPR itu adalah menjadi lembaga pengawas presiden. Enggak. Wakil ketua DPR itu pesuruh presiden. Agenda-agenda presiden kemudian dia desakkan di DPR. Loh gimana? Bukan menjadi pengawas, kita pilih dia jadi pengawas, dia ternyata bukan jadi pengawas. Oke. Kemudian Pak Tamsil kapan datangnya? Belum datang Pak Tamsil ya, udah datang dia. Dan terakhir ya, saya berharap bahwa di antara kita mulai berpikir tentang sesuatu yang out of the box. Rasanya kalau kita pakai inbox ya, mungkin nggak bisa lagi Pak Abdullah ya. Walaupun pemerintahan ini baru 100 hari, jadi out of the box. Tapi saya kira kita juga harus menyiapkan diri sebagai generasi-generasi yang tidak mudah terbeli. Kalau mudah terbeli susah sekali kita. Begitu kita mendapatkan kesempatan untuk menjabat, wah kita lebih rakus daripada orang yang sebelumnya kita kritik. Dan itu terjadi, it happened many times. Jadi ketika misalnya dulu geng Gus Dur datang ke istana, banyak sekali orang menganggap mereka rakus ya kan. Tiba-tiba digantikan pada geng berikutnya sama. Nah sekarang konon kalau Anda bicara proyek dan lain sebagainya harus bicara sama partai ini ya kan. Kalau tidak dengan partai ini proyek tidak akan goal dan lain sebagainya. Gimana kita mau bernegara yang benar ya? Lalu menteri-menteri coba cek kekayaan mereka. Kalau seorang penegak hukum ada kekayaan sampai ratusan atau puluhan miliar, kita bingung dari mana. Penegak hukum yang benar itu Pak Abdullah. Setelah 8 tahun jadi penasihat KPK nggak punya apa-apa dia. Gajinya berapa Pak? Lumayan tapi gajinya kan 30-an. Tapi gaji 30 juta itu nggak cukup Anda untuk hidup mewah. Jadi kalau ada misalnya penegak hukum tiba-tiba Lexus, tiba-tiba minimal Camry misalnya, kita harus bertanya dari mana uangnya, ya kan? Either gratifikasi atau suap, itu saja gampang. Tapi kalau mengandalkan gaji negara nggak akan cukup. Berapa gaji seorang Kapolri, berapa gaji seorang menteri dan lain sebagainya. Kecuali kalau Anda kayak teman saya 10 tahun jadi komisaris Pertamina, itu boleh. Itu ratusan miliar Anda akan dapat kalau 10 tahun jadi komisaris Pertamina. Tantiemnya ya. 10 tahun jadi Bank Mandiri seperti Menteri Kesehatan. Itu bisa kekayaannya bisa sampai ratusan miliar. Tapi kalau business as usual, Anda hanya mengabdi pada negara, tidak ada bisnis dan lain sebagainya, maka Anda nggak bisa hidup mewah. Tetapi kalau Anda bisnis, hati-hati dengan trading in influence. Mudah-mudahan nanti kita banyak bicara lagi untuk out of the box ini. Yang penting jangan berputus asa dari rahmat Allah Pak ya. Jadi kita yang namanya kejayaan, kekuasaan itu dipergilirkan. Nanti kalau saatnya kita berkuasa, kita jangan seperti mereka, harus amanah ya. Karena Indonesia butuh orang-orang yang committed. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.